Klub Jepang resmi kerjasama dengan Akademi Sepak Bola Indonesia. Bima Sakti terbuka panggil Abdurrahman Iwan. Timnas U17 pastikan pemusatan di Eropa. Kabar mengejutkan dari pemain abroad Barnabas Sopor. Ya, dirinya sempat dipinjamkan Persija ke salah satu tim dari Liga Lituania FK Ritera pada Maret lalu. Baru 2 bulan di Lituania, Barnabas malah dipulangkan ke tanah air. Meski kebersamaan mereka hanya berlangsung singkat, FK Ritera menyatakan senang bisa bekerja sama dengan bek tengah muda itu. Sebelumnya tidak ada pernyataan resmi mengenai berapa lama Barnabas dipinjamkan ke Lituania. Namun, laman Transfer Market sempat menyebut bahwa Barnabas dipinjamkan selama 2 tahun. Melalui akun Instagram resmi klub, pemulangan Barnabas disebutkan didasari karena alasan keluarga. Pengembangan sepak bola tanah air kini bukan kaleng-kaleng. Terbaru, Sekolah Sepak Bola Indonesia Asiana Soccer School menjalin kerjasama dengan klub Jepang Karasu Osaka. Sebelumnya, kedua belah pihak telah mengadakan penandatanganan MOU di Jepang pada 29 Juni lalu. Kini proses penandatanganan keduanya berlanjut di kota Jakarta pada Selasa kemarin dan dihadiri oleh Ketum PSSI Erick Thohir dan Menpora Dito Aryo Tejo. Presiden Direktur Asiana Soccer School Gali Dimuntar Kartasasmita menjelaskan bahwa kolaborasi ini sebagai bukti bahwa mereka tetap pada jalurnya, yakni mengembangkan talenta muda berbakat. Selain itu juga untuk mengembangkan ekosistem industri sepak bola Indonesia. Sebagaimana diketahui, bek kiri Timnas Indonesia Pratama Arhan bergabung dengan Tokyo Verdy pada Februari tahun lalu. Meski bergabung dengan tim kasta kedua Liga Jepang, Arhan dan pendukung Timnas Indonesia tetap wajib berbangga. Pasalnya, Tokyo Verdy merupakan klub bersejarah di Jepang. Kini ada pemain Indonesia yang resmi bergabung dengan tim Liga Jepang, dia adalah Sarah Musdalifah. Sarah resmi bergabung dengan Karasu Osaka Yanmar Ladies. Hal itu diumumkan langsung oleh akun resmi klub pada Selasa kemarin. Sebagai informasi, Karasu Osaka Yanmar Ladies resmi bergabung dengan W-League yang merupakan liga sepak bola wanita profesional di Jepang. Wonderkid Timnas Indonesia yang lagi abroad Marcelino Ferdinand menjadi pusat perhatian. Sebab dirinya melakukan aksi nyeleneh saat menjalani pemusatan latihan bersama KMS Kadensi. Hal ini diberikan dalam unggahan akun Instastory @KMS Kadensi. Pada saat latihan, pelatih KMS Kadensi Mark Goshen melakukan tes sprint di lapangan. Satu persatu pemain dites seberapa cepat ketika melakukan sprint dengan trek lurus. Sampai akhirnya ketika Mercheng diberi kesempatan untuk melakukan sprint, ex-pemain Persebaya itu menggerakkan kedua tangannya seolah menirukan gaya selebrasi bebek di hadapan Mark Goshen sambil tertawa. Tak pelak, Mark Goshen pun langsung geleng-geleng kepala sambil mengeluarkan senyum kesalnya setelah melihat aksi nyeleh Marcelino itu. Pemain Persija Jakarta Witan Sulaiman memang kerap sekali mendapatkan panggilan untuk membela Timnas Indonesia. Banyak supporter pun mempertanyakan dengan kualitas winger Persija Jakarta ini, sebab akhir-akhir ini dirinya bermain seperti kehilangan arah. Namun ternyata ada alasan tersendiri kenapa Witan selalu mendapatkan panggilan skuad Garuda. Hal ini diungkapkan langsung oleh penerjemah Sintayong Chung Seok-seo atau kerap disapa JJ. Melalui akun TikToknya, JJ membongkar kenapa Witan kerap mengisi skuad Timnas Indonesia. Menurutnya, salah satu alasan Coach Shin kerap memanggil Witan ialah karena ia sudah paham dengan strategi pelatih asal Korea Selatan itu dan dinilai masih layak dipanggil ke timnas. Persiapan skuad Garuda Asia dalam mengarungi Piala Dunia U17 sudah dimulai pada pagi hari tadi dengan menyeleksi pemain. Dalam penyeleksian itu, Bima Sakti ditemani oleh Indra Syafri dan Dennis West. Usai penyeleksian, skuad asuhan Bima Sakti itu dijadwalkan akan menjalani pemusatan latihan di Eropa pada September mendatang. Untuk bulan Juli ini dan Agustus mendatang, skuad asuhannya akan menjalani pemusatan latihan di tanah air. Di Eropa, Bima Sakti juga akan merancang uji coba untuk Timnas Indonesia U17. Lawannya bakal disesuaikan dengan hasil pengundian Piala Dunia U17 2023. Persiapan Piala Dunia U17 sudah dilakukan. Pemain keturunan pun sudah bermunculan memberikan kode ingin membela skuad Garuda Asia di Piala Dunia U17. Bahkan PSSI terbuka untuk menerima rekomendasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia U17. Namun, di sisi lain PSSI tak asal memilih pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia U17. Pemain yang memiliki performa baguslah yang masuk kriteria. Hal itu disampaikan oleh ex-ko PSSI Arya Sinulinga.
Selain itu, PSSI tak hanya fokus mencari pemain keturunan, namun juga menyeleksi pemain Garuda Select dan pemain muda berbakat untuk jadi skuad Timnas Indonesia U17. Coach Bima Sakti merespon kabar pemain yang digadang-gadang akan memperkuat Timnas Indonesia U17, Abdurrahman Iwan. Ya, pemain kelahiran Qatar ini sebelumnya bergabung dengan Qatar U17 untuk Piala Asia U17. Menanggapi hal itu, Coach Bima mengaku terbuka untuk memanggil Iwan, namun dengan syarat pemain itu masih mempunyai paspor Indonesia. Selain itu, dirinya juga akan memastikan kelahiran sang pemain sebab Abdurrahman Iwan sempat ditawarkan ke Bima Sakti saat era Marcelino Ferdinand, yakni medio tahun 2019-2020. Pelatih berusia 46 tahun itu saat ini sedang mencari pemain kelahiran 2006-2007 untuk memperkuat Timnas Indonesia U17. Penerki Timnas Indonesia Bagus Kavi akhirnya menjalani debutnya bersama Barito Putra di laga perdana BRI Liga 1 pekan perdana pada Minggu 3 Juli lalu. Meski tak mencetak gol ataupun assist, Bagus Kavi sangat bangga dengan debutnya kali ini. Ia pun mengungkapkan kegembiraannya melalui unggahan Instagram pribadinya. Kegembiraan Bagus Kavi dalam menjalani debut ternyata mendapatkan perhatian dari pemain naturalisasi yang pernah membela Timnas Indonesia, Rafael Maitimo. Ia mendoakan agar Bagus Kavi segera bisa kembali ke Timnas Indonesia. Bagus Kavi memang sudah lama tak masuk ke Timnas Indonesia. Dirinya terakhir kali dipanggil Sintayong pada tahun 2021 lalu. Ketum PSSI Erick Thohir terus gencar memperbaiki Jakarta International Stadium dengan standar FIFA agar bisa digunakan untuk venue Piala Dunia U17 2023. Erick mengunjungi Stadion JIS pada hari Selasa kemarin dan ditemani Menteri PUPR dan pejabat Gubernur DKI Jakarta. Bersama pemerintah, PSSI akan melakukan perbaikan terhadap Jakarta International Stadium. Rumput stadion berkapasitas 82.000 tersebut akan dipugar dengan menelan biaya sekitar 6 miliar rupiah. Erick Thohir menargetkan renovasi JIS dapat terampung selama 3 bulan. Selain JIS, pemerintah juga bakal memukar total 22 stadion pasca tragedi Kanjuruhan.